Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi 26 Agustus 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini tentunya gue sudah memiliki beberapa headline yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana yang headline yang pertama ini WWE mengumumkan rekor tertinggi dalam pendapatan mereka di event SummerSlam kemarin. Lalu berita yang selanjutnya ini pun ada kejelasan mengenai akhir kontrak Adam Cole bersama WWE. Dan yang terakhir ini gua memiliki hasil daripada show NXT di edisi 24 Agustus 2021. So tanpa banyak lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yaitu adalah mengenai pengumuman dari WWE mengenai pemecahan rekor dalam pendapatan mereka di SummerSlam kemarin, dan juga dari segi jumlah penonton juga gitu guys ya. Dan sebagaimana yang diumumkan oleh WWE di hari Senin kemarin ya, mengenai event SummerSlam mereka yang baru saja dilaksanakan di tanggal 21 Agustus kemarin yang bertempatan di Allegiant Stadium di kota Las Vegas, itu menjadi event SummerSlam dengan pendapatan tertinggi dan juga memiliki penonton terbanyak di sepanjang sejarah dari event SummerSlam itu sendiri di WWE gitu guys ya. Dan mereka pun mengumumkan bahwa mereka ini pun berhasil menjual tiket sebanyak 51.326 tiket ya untuk event SummerSlam tahun ini, yang dimana angka tersebut pun mengantarkan mereka itu berhasil memecahkan rekor baik untuk menjadi penonton tertinggi untuk dalam indoor stadium, dan juga menjadi pendapatan tertinggi selama 33 tahun event daripada SummerSlam ini bergulir gitu guys. Dan pendapatan di tahun ini pun itu 4 kali lebih banyak dibandingkan pendapatan penjualan tiket mereka pada saat di event SummerSlam tahun 2019 yang dilaksanakan di Scotiabank Arena di Toronto, Canada ya, dimana di tahun 2019 yang lalu itu SummerSlam hanya bisa menarik penonton itu sebanyak 16.904 penonton, yang dikala itu yang menjadi headline dari SummerSlam tahun 2019 itu adalah pada saat Seth Rollins ini pun berhasil merebut kembali Universal Title dari Brock Lesnar gitu guys ya. Dan tidak hanya WWE ini mengumumkan mengenai hasil penjualan tiket mereka gitu ya. WWE ini pun mengumumkan beberapa hal yang masih terkait dengan SummerSlam ya. Di antaranya itu ada pengumuman mengenai viewership mereka di layanan streaming mereka, yaitu di Peacock dan juga di WWE Network ya. Yang dimana mereka ini pun mendapat peningkatan sebanyak 55% ya untuk viewership mereka melalui layanan streaming ya dibandingkan SummerSlam edisi 2020, dan meningkat sebanyak 29% apabila dibandingkan dengan SummerSlam edisi 2019. Namun WWE ini pun tidak menyebutkan berapa jumlah total viewershipnya, namun mereka itu mengatakan bahwa jumlah yang menonton itu merupakan 7 figures ya, atau dalam angka jutaan ya untuk penonton secara global atau di seluruh dunia gitu guys ya. Dan mengenai penjualan merchandise mereka ya di event SummerSlam mereka kemarin itu pun meningkat sebanyak 155% dibandingkan di tahun 2019, dan sedangkan untuk pendapatan melalui sponsorship ya, di mana WWE tahun ini pun mendapat peningkatan sebanyak 18% dibandingkan tahun 2020, dan mendapat peningkatan sebanyak 25% dibandingkan tahun 2019 gitu guys ya. Dan akun Instagram WWE ini pun mendapat pemecahan rekor juga, yang dimana postingan mereka mengenai comeback ya Brock Lesnar di event SummerSlam kemarin ini pun sudah dilihat sebanyak 4 juta kali ya, yang dimana angka tersebut pun memecahkan rekor sebelumnya, yaitu adalah postingan mengenai comebacknya John Cena di event Money in the Bank bulan lalu gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan kejelasan akhir kontrak daripada Adam Cole di WWE gitu ya, dimana seperti yang kita ketahui bahwa Adam Cole ini pun sudah menjalani pertandingan terakhirnya
di bawah brand NXT, yaitu pada saat dia menghadapi Kyle O'Reilly di event NXT TakeOver 36 kemarin, yang sebenarnya dia pun menjalankan pertandingan di NXT TakeOver 36 kemarin itu dalam bisa dibilang kontrak extension dalam jangka waktu pendek ya, yang memang sejatinya gitu ya, kontrak Adam Cole ini pun sebenarnya sudah habis di bulan lalu, namun dia pun menyetujui melakukan perpanjangan kontrak dalam jangka waktu pendek ya, untuk memberikan waktu untuk dia memikirkan apakah dia memilih untuk bertahan dengan WWE atau tidak, dan juga memberikan dia waktu untuk bisa menyelesaikan storyline dirinya bersama Kyle O'Reilly. Dan seperti yang dilaporkan oleh Fightful pertama kali, yang mengatakan bahwa kontrak daripada Adam Cole bersama WWE ini pun akan habis di hari Jumat nanti, atau lebih tepatnya lagi itu di tanggal 27 Agustus mendatang ya. Dan sampai berita ini diturunkan, sampai video ini dibuat gitu ya, kita pun belum mengetahui apa keputusan daripada Adam Cole begitu ya. Apakah dia akan melanjutkan kontraknya dengan WWE atau dia memilih untuk mengakhiri kontraknya dengan WWE dan mengambil kesempatan tersebut untuk bergabung dengan AEW. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kontraknya habis ya di tanggal 27 Agustus mendatang, maka Adam Cole ini pun tidak bisa bernegosiasi baik itu dengan AEW atau dengan promotion lainnya di luar WWE gitu ya. Dan kita pun mengetahui bahwa dari pihak WWE ini pun sudah merencanakan adanya penawaran kontrak bagi Adam Cole, yang kemungkinan besar ini adalah kontrak untuk menjamin keberlangsungan dia di main roster mendatang gitu guys ya. Dan seperti yang kita sudah lihat ya, dari pihak AEW itu sebenarnya secara tidak langsung mereka ini pun sudah memberikan tis-tis terselubung ya, untuk maksud mereka untuk menarik Adam Cole pada saat kontraknya habis bersama WWE untuk bergabung bersama dengan AEW, yang dimana postingan ini pun dilakukan oleh para rekannya pada kala Adam Cole ini pun masih bergabung bersama The Bullet Club dan juga The Elite, yaitu The Young Bucks dan juga Kenny Omega, yang dimana mereka ini pun memposting foto-foto pada saat Adam Cole ini pun masih bergabung bersama mereka pada saat Adam Cole ini pun masih bertanding di bawah Ring of Honor gitu guys ya. Kita tunggu saja hingga hari Jumat nanti atau di tanggal 27 Agustus mendatang, apakah Adam Cole ini pun akan meninggalkan WWE atau dia pun memutuskan untuk bertahan di WWE dan melanjutkan karirnya di main roster daripada WWE itu sendiri gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita mengenai hasil daripada show NXT edisi 26 Agustus 2021, yang dimana show NXT kali ini pun dibuka dengan perayaan kemenangan daripada Cameron Grimes ya atas LA Knight di event TakeOver 36 kemarin, yang mengantarkan dia pun menjadi juara baru untuk gelar $1 Million Championship. Dan dalam perayaan ini pun Cameron Grimes pun tidak merayakannya seorang diri, dia pun merayakan bersama Ted DiBiase, yang bisa dibilang dalam promonya tersebut Cameron Grimes itu menggambarkan bahwa Ted DiBiase itu menjadi orang, bisa dibilang sebagai mentor lah, atau bisa menjadi salah satu alasan mengapa Cameron Grimes itu bisa hingga menjadi seorang juara pada saat ini. Karena kita ketahui ya, memang maksud daripada Ted DiBiase dia melakukan penampilannya atau dia ini muncul di NXT itu adalah untuk melihat atau menguji seorang Cameron Grimes ini apakah dia pantas menjadi seorang juara begitu ya. Walaupun memang di awal penampilannya gitu ya, Ted DiBiase di NXT ini pun sempat membuat si Cameron Grimes pun sedikit gila atau kehilangan arah ya, dan seperti dia terobsesi akan Ted DiBiase gitu guys ya. Namun ternyata kita pun bisa melihat bahwa ada hubungan ini ya, mentor dengan anak didik antara si Ted DiBiase dan juga Cameron Grimes, yang dimana hubungan tersebut pun mengantarkan mereka gitu ya berhasil untuk mengalahkan LA Knight ya di event TakeOver 36 kemarin gitu ya. Dan sesi perayaan daripada Cameron Grimes ini pun ditutup dengan
Ted DiBiase dan juga Cameron Grimes secara bersamaan menyebutkan tagline daripada Cameron Grimes itu sendiri, yang dimana pada saat si Cameron Grimes itu menanyakan apa tujuan kita setelah memenangkan $1 Million Championship, dan mereka berdua pun langsung menyebut secara bersamaan yaitu adalah to the moon. Dan kita pun melanjut lagi dengan pertandingan pertama di show NXT kali ini, yaitu adalah pertandingan single match antara Ridge Holland yang ditemani oleh Pete Dunne menghadapi Timothy Thatcher yang ditemani oleh Tommaso Ciampa. Dan lagi-lagi ya, kita pun bisa melihat Ridge Holland ini pun tidak bisa dihentikan sejak dia melakukan comebacknya ya di NXT yang dimana dia pun kembali lagi bisa mendominasi lawannya dengan cukup mudah, dan kita pun bisa melihat Timothy Thatcher pun tidak bisa berbuat banyak pada saat menghadapi Ridge Holland, yang membuat pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Ridge Holland ya via pinfall. Dan pasca pertandingan itu pun berakhir, kita pun bisa melihat Ridge Holland bersama Pete Dunne ini pun menyerang Timothy Thatcher dan juga Tommaso Ciampa. Namun tidak lama berselang kita pun melihat ya rekan daripada Pete Dunne yaitu Oney Lorcan yang ditemani seseorang yaitu adalah Danny Burch, yang sejatinya Danny Burch ini merupakan rekan tag team daripada Oney Lorcan yang sebelumnya dia pun harus absen karena mengalami cedera bahu selama 5 bulan. Dan di event NXT tanggal 26 ini pun menjadi momen comeback ya daripada Danny Burch ke NXT, yang dimana pada comeback ini pun Danny Burch bersama Oney Lorcan pun nampak membantu Ridge Holland dan juga Pete Dunne untuk menghabisi Timothy Thatcher dan juga Tommaso Ciampa. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan tag team match antara Kaden Carter bersama Casey Catanzaro menghadapi Gigi Doline bersama Jacy Jayne, yang dimana ini pertandingan yang cukup baik ya dan cukup menghibur, walaupun memang temponya ini cukup cepat ya untuk pertandingan ini, dan dimana pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Kaden Carter dan juga Casey Catanzaro. Namun yang menarik itu adalah pasca pertandingan ini berakhir ya, di mana Gigi Doline dan juga Jacy Jayne ini pun sempat mendapatkan sesi interview ya di backstage. Dan di tengah sesi interview tersebut kita pun bisa melihat ya Mandy Rose yang menghampiri mereka berdua, yang seakan Mandy Rose ini pun mengajak Gigi Doline dan juga Jacy Jayne ini pun menjadi berada di asuhan daripada si Mandy Rose gitu. Dan kita pun berlanjut ada single match antara Kaylee Ray menghadapi Valentina Feroz, yang dimana pertandingan ini pun bisa dibilang cukup singkat dan menjadi showcase bagi Kaylee Ray ya, sebagaimana kemampuan Kaylee Ray ini yang membuat dia pun memang pantas memegang gelar NXT UK Women Champions sepanjang 680 hari. Dan di pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Kaylee Ray ya via pinfall, setelah Kaylee Ray ini pun berhasil mengeksekusi Gory Bombs kepada Valentina Feroz gitu ya. Dan ini pun semakin menegakkan ya bahwa Kaylee Ray ini pun pantas menjadi penantang selanjutnya bagi gelar NXT Women Champion yang kini dipegang oleh Raquel Gonzalez. Dan kita pun berlanjut lagi ada sesi promo yang dibawakan oleh Samoa Joe, yang dimana Samoa Joe ini pun memanggil penghuni locker room daripada NXT untuk mencari siapa yang menjadi penantang bagi Samoa Joe untuk gelar NXT Champions yang dipegangnya. Dan kita pun melihat adanya seorang Pete Dunne yang memasuki arena pertandingan, yang dimana Pete Dunne pun meminta Samoa Joe untuk meresmikan pertandingan dirinya menghadapi Samoa Joe untuk gelar NXT Champion. Namun sebelum Samoa Joe bisa menjawab tantangan daripada Pete Dunne, kita pun bisa melihat LA Knight yang memasuki arena pertandingan itu dan menginterupsi promo daripada Pete Dunne dan juga Samoa Joe, yang tentunya dalam promo dari LA Knight dia pun juga berambisi untuk merebut gelar NXT Champion dari Samoa Joe. Namun lagi-lagi ya, kita pun melihat ada interupsi lainnya yang kini dilakukan oleh Kyle O'Reilly, yang dimana Kyle O'Reilly pun melakukan promo dengan gayanya sendiri ya, dimana dia sangat senang untuk memplesetkan nama-nama lawan ya, dimana dia memanggil Samoa Joe dengan nama Samoa Joseph, lalu LA Knight pun dipanggil sebagai La Knight gitu ya, di mana LA itu menjadi frase dari bahasa Spanyolnya La Knight.
dan Pete Dunne gitu ya. Pete Dunne dipanggil menjadi Pete Dunne gitu guys. Yang pada intinya pun ya Kyle O'Reilly pun menyampaikan bahwa dia respect dengan Samoa Joe yang kini menjadi NXT Champion dan kemenangan dia atas Karrion Kross di event NXT TakeOver 36 kemarin. Dan Kyle O'Reilly pun menegaskan bahwa Kyle O'Reilly yang pantas mendapatkan title shot untuk gelar NXT Champions ya, setelah melihat kemenangan Kyle O'Reilly di event NXT TakeOver 36 kemarin begitu guys ya, di mana dia memenangkan pertandingan The Undisputed Finale gitu. Namun sebelum Kyle O'Reilly pun bisa menyelesaikan promonya, kita pun bisa melihat adanya Rich Holland ya, rekan dari Pete Dunne yang menyerang Kyle O'Reilly yang membuat kekacauan dalam sesi promo ini pun dimulai begitu ya. Dan kita pun bisa melihat Pete Dunne ini pun sempat mencoba untuk menyerang Samoa Joe, namun Samoa Joe ini pun sudah bisa mengantisipasi yang membuat si Pete Dunne itu pun mengurungkan niatnya untuk menyerang si Samoa Joe. Namun kita pun bisa melihat tidak lama berselang muncullah Tommaso Ciampa yang mencoba membalas dendam kepada Pete Dunne ya, atas perlakuan Pete Dunne bersama rekannya kepada Timothy Thatcher gitu. Dan kita pun bisa melihat adanya si LA Knight yang mencoba menyerang si Samoa Joe, namun Samoa Joe ini pun sudah mengantisipasi serangan daripada LA Knight yang membuat si LA Knight pun harus menerima flatliner dari Samoa Joe gitu guys ya. Dan ini pun menjadi akhir, dan kekacauan ini pun menjadi akhir promo yang dibawakan oleh Samoa Joe untuk mencari penantang selanjutnya untuk gelarnya gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini adalah pertandingan final dari NXT Breakout Tournament yang mempertemukan Carmelo Hayes dengan Odysseus Jones. Yang bisa dibilang ini pertandingan yang cukup menarik dan juga cukup menghibur ya. Walaupun kita mengetahui bahwa Carmelo Hayes dan juga Odysseus Jones ini merupakan pendatang baru di NXT. Namun di pertandingan pun mereka ini pun bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya ya. Di mana Carmelo Hayes ini pun datang dengan gaya pertandingan high flyer-nya, dan Odysseus Jones ini memiliki gaya bertanding yang cukup mirip dengan apa kita lihat dari seorang Keith Lee gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat ya di pertandingan ini pun kedua petarung ini pun cukup ngotot gitu ya, dan mereka ini pun memiliki momen-momen tersendiri untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Walaupun kita pun bisa melihat bahwa serangan-serangan yang diberikan Carmelo Hayes ini pun bisa dibilang lebih efektif ya dibandingkan serangan yang dilakukan oleh Odysseus Jones gitu ya. Dan ada satu momen yang dimana pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Carmelo Hayes ya, dimana momen tersebut itu pada saat Carmelo Hayes ini mencoba untuk melakukan serangan kepada Odysseus Jones melalui top rope, namun serangan itu pun masih bisa dihindari oleh Odysseus Jones, yang dimana serangan itu pun dikontrol oleh Odysseus Jones dengan melakukan big splash. Dan pasca Odysseus Jones ini pun berhasil mengeksekusi big splash ya, Odysseus Jones ini pun mencoba mempin si Carmelo Hayes, namun pin Odysseus Jones ini pun bisa dikonversi pada hitungan kedua menjadi roll up pin bagi Carmelo Hayes, yang dimana roll up pin ini pun mengantarkan Carmelo Hayes ini pun memenangkan NXT Breakout Tournament begitu ya. Dan pasca kemenangan tersebut pun kita bisa melihat ya, General Manager daripada NXT yaitu Mr. William Regal ini pun memberikan sebuah kontrak kepada Carmelo Hayes, yang dimana kontrak tersebut pun membuat si Carmelo Hayes ini pun berhak menantang juara apapun yang berada di brand NXT ini gitu guys ya. Dan pasca kemenangan ini pun ya Carmelo Hayes ini pun sempat melakukan promo, yang dimana pertama kali yang dia ucapkan itu adalah dia memberikan respect kepada Odysseus Jones yang menjadi lawan ya di final Breakout Tournament ini gitu ya. Dan Carmelo Hayes pun menyatakan dia pun membutuhkan waktu untuk memutuskan championship mana yang dia akan tuju dengan kontrak yang baru dia menangkan ini gitu ya. Namun apabila dia sudah menemukan tujuannya gitu ya, maka dia pastikan dia akan bertekad untuk memenangkan title tersebut gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada single match ya antara Boa menghadapi pendatang baru yaitu adalah Shannon Quinn ya, yang bisa dibilang Boa ini pun nampak terlihat ditemani oleh masternya yaitu Tiansha.
Dan kita pun bisa melihat di pertandingan ini pun bisa dibilang seperti squash match bagi Boa ya, yang dimana Boa ini pun bisa melakukan serangan beruntun kepada Shannon Quinn dan tidak memberikan kesempatan Shannon Quinn ini pun memberikan serangan balasan kepada Boa ya. Namun ada satu momen yang dimana ini bisa dibilang blunder ya bagi Boa di pertandingan tersebut ya, dimana si Boa ini pun mendapatkan instruksi dari Tiansha ya, dimana Tiansha ini memberikan instruksi kepada Boa untuk menghabisi lawannya, yang dimana hal tersebut pun membuat fokus Boa ini pun teralihkan dari pertandingan tersebut, dan itu pun bisa dimanfaatkan oleh Shannon Quinn, yang dimana Shannon Quinn itu pun berhasil mengeksekusi forearm ke wajah daripada Boa, yang membuat Shannon Quinn itu pun berhasil memenangkan pertandingan debutnya di NXT via pinfall gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada NXT di tanggal 26 Agustus, yaitu adalah pertandingan 6-man tag team match ya antara Legado del Fantasma menghadapi Hit Row, yang bisa dibilang ini pertandingan cukup berimbang, dan bisa dibilang ini merupakan pertandingannya paling menghibur ya untuk di event NXT kali ini, yang dimana kita pun bisa melihat kedua tim ini pun cukup berimbang begitu ya. Dan gua pun bisa mengatakan bahwa performer terbaik saat ini di NXT itu kini dipegang oleh Santos Escobar dan juga Isaiah Scott ya, yang gua rasa mereka ini pun berpotensi menjadi tulang punggung bagi NXT ke depannya gitu guys ya. Namun ada satu momen yang dimana pada akhirnya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Legado del Fantasma, dimana di momen tersebut ya, pada saat Santos Escobar ini pun mencoba menyerang Isaiah Scott, dan dia pun sempat menabrakkan si Isaiah Scott ini ke barricade ya, sebelum dia pun memasukkan kembali si Isaiah ini ke dalam ring. Namun pada saat Santos Escobar ini pun mencoba untuk masuk kembali ke dalam ring untuk mengakhiri pertandingan ini pun, kita pun bisa melihat adanya B-Fab yang menginterupsi jalan pertandingan tersebut dengan mendorong Santos Escobar ke salah satu ring post di arena pertandingan tersebut gitu ya. Namun tidak lama berselang ya, kita pun bisa melihat ada sesosok wanita yang hadir di tengah arena pertandingan tersebut, yang kehadiran wanita tersebut ini pun mengundang perhatian daripada B-Fab, yang dimana B-Fab ini pun sempat beradu argumen dengan wanita tersebut, yang dimana tidak lama berselang wanita tersebut pun mengeluarkan sebuah tongkat, yang dimana tongkat ini pun digunakan untuk menyerang B-Fab. Namun tidak lama berselang tongkat itu pun dilemparkan kepada si Isaiah yang berada di tengah ring begitu ya, yang membuat wasit ini pun beradu argumen dengan Isaiah gitu ya, dan pada akhirnya pun merebut tongkat yang dipegang oleh Isaiah, yang dimana hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Santos Escobar, yang dimana Santos Escobar ini pun melakukan roll up-in kepada Isaiah, yang mengantarkan Santos dan juga Legado del Fantasma ini pun berhasil menangkan pertandingan tersebut. Dan ternyata wanita yang hadir membantu Legado del Fantasma itu adalah Elektra Lopez, yang merupakan penggulat wanita pendatang baru untuk NXT, yang dimana dia pun sudah melakukan debutnya sejak bulan Februari yang lalu gitu ya, di bawah nama daripada Carissa Riviera gitu guys ya. Dan kemenangan Santos Legado del Fantasma atas Hit Row ini pun menjadi penutup daripada show NXT edisi 26 Agustus 2021. Dan kita pun berlanjut lagi dari show di 26 Agustus kemarin pun, kita pun ada beberapa segmen interview, yang dimana segmen interviewnya itu adalah ada pengumuman dari pernikahan daripada Index ya, Indi Hartwell dan juga Dexter Lumis, yang akan dilaksanakan di tanggal 14 September mendatang begitu ya. Lalu selain itu pun kita pun ada beberapa event yang sudah diumumkan untuk NXT minggu depan, di mana yang menjadi headline itu adalah Ilya Dragunov yang akan hadir di NXT minggu depan ya. Sejak dia pun baru memenangkan gelar NXT United Kingdom di event Takeover 36 kemarin. Dan selain itu pun Roderick Strong dari Diamond Mine ini pun akan menggelar Open Challenge gitu ya.
Dan ada 3 pertandingan yang sudah dipastikan akan digelar di minggu depan, yaitu adalah pertandingan Tommaso Ciampa menghadapi Rich Holland, lalu ada pertandingan Johnny Gargano yang akan menghadapi LA Knight, dan pertandingan terakhir ini adalah pertandingan Kyle O'Reilly yang akan menghadapi Duke Hudson. Dan itu pun mengakhiri berita dari Villain Wrestling Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like gitu ya. Dan bagi kalian yang memang mencari update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling gitu ya, baik itu dari WWE, All Elite Wrestling, lalu dan promotion lainnya, maka kalian bisa visit ke channel Mr. Villain 88 ini dan bisa subscribe channel Mr. Villain 88 ini untuk bentuk dukungan kalian untuk channel ini gitu ya guys ya. Dan akhir kata gue Reza sebagai sekalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.